Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan kali ini masih di channel 3 Dosen Selebeu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah Sosiologi Politik di pertemuan yang kelima. Next. Ya, masih bersama saya di sini Diki Syaputra Lubis SSMM dengan materi pembahasan kita kali ini bertemakan kekuasaan. Next. Dan untuk pembelajaran kali ini kita memiliki beberapa poin yang akan kita bahas, antara lain pengertian apa itu kekuasaan, otoritas dan paksaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang pemikiran sosiolog tentang kekuasaan. Kemudian kita akan membahas juga tentang reproduksi kekuasaan. Dilanjutkan dengan distribusi kekuasaan. Dan terakhir kita akan membahas tentang konsumsi kekuasaan. Next. Sekarang kita akan melihat pengertian apa itu kekuasaan, otoritas dan paksaan. Dan kali ini saya akan mengutip dari seorang sosiolog yang cukup terkenal, yaitu Max Weber, di mana ia menyatakan kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam hal ini, kekuasaan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang dimiliki orang tersebut, sehingga apa yang diinginkannya atau apa yang menjadi tujuannya akan dapat tercapai dengan mempengaruhi perilaku orang lain melalui apa yang dia miliki. Next. Sekarang kita lihat apa itu otoritas. Otoritas merupakan suatu legitimasi atau hak atas dasar suatu kepercayaan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, perbedaan antara otoritas dengan kekuasaan adalah kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki, sementara otoritas adalah hak yang dia miliki sehingga ia mendapat suatu kepercayaan untuk dapat mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi perbedaan antara kekuasaan dan otoritas sangat jelas di sini. Next. Sekarang kita akan melihat apa itu paksaan masih menurut Max Weber. Paksaan adalah kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan melalui cara yang tidak sah atau tidak memiliki legitimasi atau hak. Jadi, kalau kekuasaan dan otoritas masih dalam batas-batas yang baik, sementara kalau dengan paksaan dia melakukan hal yang dia inginkan untuk mencapai apa yang diinginkan dengan cara yang tidak sah atau bukan dengan haknya. Next. Selanjutnya kita akan melihat pemikiran sosiolog tentang kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu kekuasaan tradisional adalah kewenangan yang didasari atas tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan, atau kekuatan zaman dulu. Jadi, kekuasaan tradisional ini didapatkan secara turun-temurun pada zaman dahulu karena adanya tradisi dan kebiasaan atau kekuatan yang dimiliki pada zaman dahulu. Sebagai contoh kita ambil di sini adalah kekuasaan yang dipegang oleh seorang penghulu untuk memimpin suatu tradisi atau acara adat. Yang kedua adalah kekuasaan karismatik, yaitu kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang extraordinary atau luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan atau kualitas supernatural atau adi duniawi, superhuman atau adi insani, dan eksepsional atau pengecualian. Dalam hal ini, orang tersebut karena memiliki sesuatu yang lebih atau kemampuan yang dianggap lebih dari yang lain dan menjadi disakralkan, sehingga ia memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk bisa membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan.
Kita ambil contoh di sini adalah Mahatma Gandhi. Dengan karismatiknya yang ia miliki, dia dapat menganjurkan gerakan Swadesi untuk seluruh masyarakat India. Yang ketiga adalah kekuasaan legal rasional, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat aturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Dalam hal ini, kekuasaan ini adalah kekuasaan yang diundangkan atau disepakati oleh sekumpulan orang sehingga aturan ataupun kekuasaan yang dibuat itu akan diakui dan dipatuhi oleh seluruh orang yang ada di bawah kekuasaan tersebut. Kita ambil contoh di sini adalah seorang bupati yang memimpin dengan aturan, dan setelah habis masa jabatannya, maka kekuasaan yang dia miliki juga akan habis. Dalam hal ini, kekuasaan ini bisa berbatas atau terbatas dengan sejauh mana kepemimpinan atau kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Next. Selanjutnya kita akan masih membahas tentang pemikiran sosiolog tentang kekuasaan, di mana kekuasaan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan revolusioner, dan kekuasaan tanpa persetujuan. Kekuasaan tradisional yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan yang mencakup kekuasaan religius dan kekuasaan raja. Kekuasaan ini terjadi atau dimiliki secara turun-temurun dan merupakan tradisi dan kebiasaan yang terjadi di dalam kalangan masyarakat, dan ini masih terjadi dalam kekuasaan atau kejadian tradisional. Yang kedua adalah kekuasaan revolusioner, yaitu kekuasaan yang bertumpu pada suatu kelompok besar yang dipersatukan oleh suatu kepercayaan, program, atau perasaan baru. Nah, revolusioner ini dalam hal ini adalah suatu kekuasaan yang timbul karena adanya suatu pemberontakan ataupun adanya suatu pemikiran-pemikiran yang baru atau program-program yang baru atas sesuatu yang sudah ada sebelumnya, sehingga mereka menciptakan suatu kekuatan yang baru dan membuat revolusi, sebuah perubahan, sehingga yang baru ini akan memiliki kekuasaannya tersendiri. Kita ambil contoh di sini adalah kekuasaan Protestanisme, komunisme, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kekuasaan tanpa persetujuan, yaitu kekuasaan yang bertumpu pada hanya dorongan dan hasrat akan kekuasaan individu atau kelompok-kelompok tertentu, dan hanya dapat menundukkan pengikutnya dengan rasa takut. Dalam hal ini, kekuatan paksaan akan sangat terasa, karena dengan kekuasaan paksaan tersebut, mereka memaksa para pengikutnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut dan tunduk atas apa yang mereka inginkan dengan menanamkan rasa takut pada mereka. Kita ambil contoh di sini adalah kekuasaan kepada orang yang disandera. Next. Sekarang akan kita lihat bahwasannya kekuasaan itu dibentuk dengan 5 sumber daya. Yang pertama adalah fisik, kemudian ekonomi, normatif, personal, dan ahli. Mari kita lihat apa pengertian dari masing-masing bentuk sumber daya kekuasaan tersebut. Yang pertama fisik, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena orang lain termotivasi untuk menghindari cedera fisik. Contoh sumber dayanya adalah senjata. Jadi dalam hal ini, mereka akan menggunakan kekuasaan atau kekuatan senjata yang dapat melukai orang lain secara fisik. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu kekuasaan diperoleh karena orang lain berusaha memperoleh kekayaan. Sumber daya adalah kekayaan, harta, dan lain-lain. Dalam hal ini, kekuasaan yang diperoleh adalah dengan memberikan harta atau uang kepada orang yang diinginkan untuk dipengaruhi, sehingga apa yang dia inginkan dapat ia peroleh dengan memberikan bentuk kekayaan, baik itu uang, makanan, harta benda, dan sebagainya. Yang ketiga adalah normatif, yaitu kekuasaan diperoleh karena orang lain mengakui hak moral penguasa. Ini masih berkaitan dengan kekuasaan tradisional, karena dengan adanya pengakuan hak moral penguasa tersebut, secara tradisi orang-orang pengikutnya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh si pemilik sumber daya normatif. Contohnya di sini adalah sumber daya tradisi,
religius, dan lain-lain. Yang keempat adalah personal, yaitu kekuasaan diperoleh karena orang lain merasa tertarik dengan penguasa tersebut. Ini berkaitan dengan karisma yang dimiliki orangnya. Jadi, lebih kepada apa yang dimiliki secara personal oleh orang tersebut untuk memperoleh kekuasaannya. Contoh sumber dayanya adalah karisma, popularitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ahli, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena orang lain yakin penguasa mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih. Dalam hal ini, hampir sama dengan persona, yaitu karisma dan popularitas, tapi di sini lebih kepada bagaimana kepintaran atau keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga ia memiliki kekuasaannya. Contoh sumber dayanya adalah intelijensia, keahlian teknis, dan lain-lain. Jadi secara umum kita lihat di sini adalah bagaimana orang itu memiliki kekuasaan, apa yang harus dia miliki untuk mendapatkan kekuasaannya. Bisa secara fisik dengan menggunakan senjata, bisa secara ekonomi dengan menggunakan harta dan kekayaannya, bisa dia memperoleh kekuasaannya dengan cara normatif, dengan kemampuan tradisi dan religiusnya. Kemudian bisa dia memperoleh kekuasaan secara personal karena dia memiliki karisma dan popularitas, dan dia bisa memiliki kekuasaan karena memang dia memiliki keahlian di situ, sehingga dia bisa mengatur orang, bisa mempengaruhi pemikiran orang karena dia memiliki intelijensia yang tinggi atau keahlian teknis tertentu. Next. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana produksi dan reproduksi kekuasaan itu bisa dimiliki oleh seseorang. Produksi dan reproduksi kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan tersebut muncul atau hadir dalam genggaman orang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, kita akan melihat di sini bagaimana kita bisa memiliki kekuasaan dengan apa yang kita miliki. Yang pertama, produksi kekuasaan dan reproduksinya itu terjadi dengan analisis pertukaran. Hal ini terjadi apabila seseorang atau suatu kelompok membutuhkan sesuatu dari orang atau kelompok lain. Namun, dia tidak memiliki sesuatu yang punya nilai tukar sama, sehingga digantikan dengan ketundukan dan kepatuhan. Jadi dia memiliki kekuasaan karena dia patuh dengan orang lain, sehingga orang lain yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripadanya memiliki nilai tukar dengan ketundukan dan kepatuhannya. Intinya di sini adalah mereka bertukar antara memberikan kekuasaan dan memberikan kepatuhan. Hal ini sering terjadi dalam perkumpulan-perkumpulan gangster atau perkumpulan-perkumpulan mafia yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah analisis konflik. Hal ini terjadi apabila terjadi ketidaksamaan atau ketidaksetaraan kekuasaan, sehingga menimbulkan konflik di mana yang kuat yang berkuasa dan yang lemah menjadi bawahan. Jadi kekuasaan di sini dimiliki atau diproduksi dengan memiliki kekuatan yang lebih daripada orang yang lain atau kelompok yang lain. Jadi dia memiliki kekuasaan dengan menunjukkan bahwasannya dia lebih hebat dalam segala hal, dalam segala bidang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kepatuhan dan ketundukan orang-orang di sekitarnya dikarenakan orang tersebut memiliki sesuatu yang lebih atau kekuasaan yang lebih. Yang ketiga, bagaimana memproduksi kekuasaan adalah dengan analisis fungsional, di mana kekuasaan yang berfungsi sebagai alat untuk bertahannya suatu kelompok masyarakat atau struktur sistem sosial. Jadi dengan adanya fungsi-fungsi tertentu, maka kekuasaan itu tetap bertahan karena memang dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Dari keterangan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya produksi dan reproduksi kekuasaan adalah bagaimana kamu bisa memperoleh kekuasaan dalam lingkungan tersebut. Kekuasaan itu bisa jadi dengan cara pertukaran, artinya kamu menunjukkan atau memberikan kekuasaan kepada orang dengan orang lain menjadi bawahan ataupun tunduk dan patuh kepada kamu. Bisa jadi dengan cara konflik, yaitu menunjukkan kekuatan kamu sehingga yang lemah akan menjadi bawahan dan bisa menjadi orang yang bisa kamu suruh-suruh dan kamu menjadi pemilik kekuasaan sepenuhnya. Atau yang ketiga, kamu bisa menggunakan analisis fungsional, yaitu dengan menggunakan kekuasaan yang kamu miliki sebagai alat untuk bertahan. Artinya orang membutuhkan kamu karena kamu memiliki kekuasaan tertentu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Next.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kekuasaan itu dapat didistribusikan kepada orang lain. Distribusi kekuasaan adalah suatu proses hubungan sosial yang menyebabkan perpindahan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama, distribusi melalui pemberian, dibagi menjadi pewarisan, pergiliran, penunjukan, dan undian. Pewarisan merupakan kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun secara garis keluarga. Ini biasa terjadi dalam kerajaan-kerajaan di mana ketika ayahnya menjadi seorang raja, secara otomatis kekuasaan itu diturunkan kepada anaknya. Yang berikutnya adalah pergiliran, di mana kekuasaan yang diberikan secara sesama anggota kelompok secara bergilir. Ini biasanya terjadi misalnya ada suatu kelompok yang memiliki saham yang sama dalam sebuah perusahaan. Nah, mereka memiliki kesepakatan misalnya setiap 2 tahun sekali pimpinan ataupun direktur itu akan berganti sesuai dengan urutan pemilik saham. Yang ketiga adalah dengan cara penunjukan, yaitu kekuasaan yang diberikan dengan penunjukan bagi orang yang dianggap lebih ahli. Ini biasanya kekuasaan yang dimiliki dalam sebuah pemerintahan ataupun dalam sebuah perusahaan, di mana ketika ada orang yang lebih dianggap mampu, maka orang tersebut akan diberikan kewenangan dalam bentuk kenaikan pangkat ataupun jabatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan karena dia memiliki keahlian yang tertentu. Yang terakhir adalah dengan cara undian, di mana kekuasaan yang diberikan dengan cara pemilihan atau voting. Nah, ini merupakan hal yang sudah biasa dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan demokrasi, di mana pada masa-masa tertentu akan dilaksanakan pemilihan untuk orang-orang tertentu yang sudah mendaftar untuk mendapatkan kekuasaan, antara lain dari kepala desa hingga menjadi presiden di negara kita contohnya. Next. Cara yang kedua dalam mendistribusikan kekuasaan adalah melalui distribusi usaha. Hal ini dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara perebutan. Hal ini dapat terjadi dengan cara melakukan aksi berupa kudeta, revolusi, pembunuhan, dan intervensi. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara kekerasan dengan menunjukkan kekuasaan yang lebih hebat daripada yang sudah ada. Yang berikutnya adalah dengan cara pemilihan. Hal ini terjadi apabila ada seorang calon yang mencalonkan dirinya untuk dipilih oleh kelompok masyarakat tertentu. Biasanya ini dapat terjadi ketika terjadi pemilu di negara kita. Yang terakhir adalah dengan cara pelatihan, yaitu dengan cara menyelesaikan pelatihan, ujian, dan saringan pada kualifikasi tertentu yang dapat memperoleh derajat dari kekuasaan tertentu. Hal ini bisa terjadi misalnya dalam suatu pemerintahan di mana seseorang mengikuti lelang jabatan ataupun melalui pelatihan-pelatihan sehingga ia pantas untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu dan diberikan suatu kewenangan dan kekuasaan tertentu. Next. Setelah tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, sekarang akan kita lihat bagaimana kekuasaan itu dikonsumsi oleh seseorang ataupun suatu kelompok. Konsumsi kekuasaan itu sendiri adalah seluruh aktivitas sosial dan politik untuk merusak atau to destroy, memakai atau to use up, membuang atau to waste, dan menghabiskan atau to exhaust kekuasaan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah konsumsi kekuasaan, yaitu kemampuan ataupun aktivitas yang dimiliki orang tersebut untuk menggunakan kekuasaannya sebagai apa. Bisa jadi kekuasaan itu digunakan untuk merusak, atau bisa juga dipakai untuk memakai kekuasaan tersebut memenuhi apa yang diinginkan. Kekuasaan itu juga bisa digunakan untuk membuang orang-orang yang ataupun kelompok-kelompok yang tidak diinginkannya, atau juga bisa digunakan untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tersebut, sehingga kekuasaan yang dimiliki itu bisa digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang atau kelompok yang memilikinya. Next. Tujuan dari konsumsi kekuasaan itu sendiri adalah antara lain pertama untuk mesejahterakan dan memakmurkan bangsa atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang ketiga, untuk memberikan rasa adil dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kemudian untuk menegakkan hak asasi manusia, untuk menghadirkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, untuk menjaga kedaulatan negara, martabat dan marwah bangsa, untuk menciptakan perdamaian umat manusia, untuk melanggengkan kekuasaan, dan untuk meraih kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dari keterangan-keterangan ini bisa kita lihat bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk merusak, memakai, membuang, bahkan menghabiskan sesuatu dari kekuasaan yang dia miliki. Dari keterangan di atas bisa kita lihat bagaimana konsumsi kekuasaan itu sendiri sesuai dengan apa pengertian dari konsumsi kekuasaan, di mana konsumsi kekuasaan itu digunakan untuk merusak, memakai, membuang, ataupun menghabiskan kekuasaan yang dia miliki, baik untuk kepentingan dia sendiri, kepentingan kelompok, maupun kepentingan bangsa dan negara. Next. Untuk mengkonsumsi kekuasaan tersebut ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan kerjasama. Dengan kerjasama, kekuasaan yang dimiliki akan semakin solid dan susah untuk direbut pihak lain, sehingga dia dapat memperoleh keinginannya sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya kekuatan-kekuatan lain yang dapat mengganggu apa yang telah direncanakan. Yang kedua adalah persaingan. Ketika ia mengkonsumsi kekuasaan, ada pihak lain yang merasa memiliki cara pandang dan pola pikir yang berbeda, maka persaingan pun akan timbul dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan yang dia miliki. Yang ketiga adalah dengan konflik. Konflik adalah usaha untuk menetralkan, merusak, atau mengalahkan lawan yang dapat menimbulkan perpecahan dan solidaritas. Dalam hal ini, ketika ada konflik, maka seseorang ataupun kelompok yang akan mengkonsumsi kekuasaannya akan merasa terganggu dan akan menggunakan segala sumber daya yang dia miliki untuk dapat mengalahkan lawan, sehingga kekuasaannya akan tetap berada di tangannya. Next. Demikianlah pembahasan kita tentang kekuasaan, di mana kita telah membahas tentang apa itu kekuasaan, otoritas dan paksaan, kemudian beberapa pemikiran-pemikiran sosiolog tentang kekuasaan, kemudian bagaimana kita bisa memproduksi dan kembali mereproduksi kekuasaan tersebut. Kemudian juga kita telah melihat bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan apa-apa saja yang digunakan dalam mendistribusikan kekuasaan tersebut. Dan terakhir kita juga telah melihat bagaimana konsumsi kekuasaan, untuk apa kekuasaan itu digunakan, bagaimana caranya, hingga tujuan dari konsumsi kekuasaan. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan kalian mengenai kekuasaan dalam sosiologi politik. Dan sebelum saya tutup dan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.